Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingin dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengerjaan Erapot SMK. Jadi saya ini masuk di halaman dashboard SMK, Erapot SMK. Ketika kita masuk di halaman dashboard, maka yang tampil itu adalah rekap data, kemudian status kerja guru dan wali kelas ini adalah progres apa yang sudah saya kerjakan sebagai guru dan wali kelas. Nah, yang ingin saya share ini adalah tentang pertama untuk video pertama ini adalah tentang input nilai rapot. Jadi Bapak Ibu sebelum mengerjakan e-raport yang harus kita lakukan itu adalah menambahkan tujuan pembelajaran. Nih, kita klik tujuan pembelajaran, kemudian kita pilih mapel kita. Nih, misalnya proyek IPAS. Nah, maka di sini ini muncul ada sekian tujuan pembelajaran, ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, apabila di sini belum ada, maka Bapak Ibu klik tambah atau edit TP. Jadi Bapak Ibu tambah nanti kalau sudah ini maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini dan kalau belum itu Bapak Ibu bisa me- me- mengunduh template-nya ya. Nih, saya diimport TP. Nah, ini adalah template untuk eh, memasukkan tujuan pembelajaran. Oke, jadi download dulu formatnya. Formatnya apabila kita download maka akan seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah tampilan dari format TP, format TP yang nantinya akan kita unduh. Jadi seperti ini. Jadi ada tingkat, misalnya tingkat berapa, tingkat 10, ini kita bisa pilih, misalnya fasenya, kita bisa pilih fase E, semesternya kita pilih semester 1 karena ganjil, kemudian tujuan pembelajaran kita masukkan di sini. Kalau ada 6 tujuan pembelajaran, berarti ini juga kita tulis semuanya, 6 gitu. Nah, setelah itu kita simpan, setelah kita simpan, maka kita lanjut di tujuan pembelajaran ini, kemudian kita import TP yang filenya sudah kita simpan tadi. Nah, kita pilihkan filenya di sini, kemudian kita import. Karena di saya itu sudah ada TP-nya, berarti saya tidak melakukan ini. Setelah itu kita lanjut, setelah tujuan pembelajaran kita tambahkan, lanjut kita dengan input nilai raport. Nah, di sini ada dua, yaitu input nilai raport dan import nilai raport. Ada dua cara. Yang pertama adalah cara secara langsung, menginput nilai secara langsung. Yang kedua menggunakan format. Nah, yang secara langsung bisa Bapak Ibu lakukan dengan mengeklik input nilai raport. Nah, kita pilih kelasnya. Di sini kelas yang akan diinput nilainya itu misalnya kelas 10 BD1. Terus pilih mata pelajaran, kita pilih mata pelajaran. Nah, di sini ini ada nilainya. Jadi ini bisa kita tambahkan secara manual. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah kita masukkan tadi. Jadi di sini ada dua kolom. Kolom yang kiri itu adalah TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah TP yang diukur dan perlu peningkatan. Nih, jadi kalau penjenengan melakukan secara langsung atau manual, maka di sini penjenengan menambahkan nilainya dan kemudian penjenengan mencentang dari tujuan pembelajaran itu manakah TP yang diukur dan tercapai dengan optimal dan di sebelah sini itu untuk TP yang diukur dan perlu ditingkatkan. Bapak Ibu, apabila penjenengan sudah mencentang di salah satu TP di kolom kiri, maka di kolom kanan itu akan otomatis buram. Jadi tidak bisa dicentang. Jadi kita tidak bisa mencentang kedua-duanya.
Begitu seterusnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpan data. Ada di ujung, di pojok kanan bawah. Jadi seperti ini. Oke, jadi sampai ada notif bahwa berhasil menyimpan 36 data. Itu kalau penjenengan menginputkan nilainya secara langsung. Nah, untuk nilai yang secara tidak langsung atau saya maksudkan tadi adalah eh, yang menggunakan form, maka akan seperti ini. Misalnya setelah kita pilih kelas, kita pilih pelajaran IPAS, maka di sini ada tombol yang pertama adalah download format nilai kelas ini. Nah, ini di-download. Kemudian nanti setelah di-download, maka uh, dia akan uh, bentuknya Excel ya. Jadi format nilai BD1 misalnya ini. Saya tunjukkan. Ini adalah format hasil downloadan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada misalnya Abel nilai rapotnya berapa. Ini penjenengan masukkan di sini nilainya. Kemudian di sini ini adalah TP yang sudah penjenengan eh, penjenengan penjenengan dua tadi kan ada 6 ya, tadi ada 6 TP. Nah, itu kalau misalnya ini eh, di optimal maka diketik T. Kalau ini kita tinggal milih ini. T itu adalah yang optimal. Sedangkan yang ini adalah T optimal. Nah, kemudian yang ini misalnya R itu berarti tidak optimal. Nah, begitu seterusnya baru ini. Nah, ini ketercapaian TP. T sama dengan TP yang tercapai dengan sangat optimal, R adalah TP yang masih perlu ditingkatkan. Jadi, kalau misalnya TP1 ini menurut penjenengan dia Abel ini optimal, maka ya dipilih T. Kemudian kalau ini optimal T, kalau misalnya tidak optimal maka R. Jadi seperti itu sampai selesai. Dan misalnya seperti itu, oke. Nah, terus itu dilakukan terus-menerus sampai selesai. Nah, setelah itu file ini disimpan, Bapak Ibu. File ini disimpan dan diamatkan di folder yang penjenengan tentukan. Setelah itu, apabila sudah selesai, maka silahkan diimport. Nah, kalau sudah diimport, maka nanti akan masuk di kelasnya seperti yang tadi terlihat. Jadi nanti semuanya akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya sudah diimport dan importnya berhasil. Nih, jadi akan seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kemudian disimpan. Pokoknya setiap kita mau menambahkan data itu harus selalu simpan data. Itu tentang memasukkan nilai. Nah, setelah memasukkan nilai, kita perlu melihat atau memastikan bahwa kita sudah melakukan kegiatan itu, sudah kita simpan. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu bisa melihat di nilai tersimpan. Nah, ini cek nilai rapot, ini cek nilai rapot. Ini kalau misalnya kita ingin melihat apakah kita sudah melakukan memasukkan nilai untuk semua kelas yang kita ampu. Nah, ini untuk penilaian cek nilai rapot. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek deskripsi rapot Bapak Ibu dengan cara sama memilih, kemudian pilih mata pelajaran IPAS. Nah, kemudian di sini itu adalah deskripsinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah mengubah deskripsi misalnya ini tersimpan deskripsi. Ini deskripsi juga bisa diubah nggih Bapak Ibu.
Ini bisa diubah kok kemarin. Apa semua ini? Penilaian. Oke, jadi seperti itu. Ini kemarin bisa diubah. Belum. Ini untuk mengecek deskripsi. Input nilai rapot. Kita lihat dulu. Nah, ini kalau penjenengan ingin mengubah deskripsi, maka penjenengan bisa masuk di input nilai raport, pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, kemudian lihat dan edit deskripsi. Kalau diklik, maka penjenengan akan masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi ini untuk mengubah ini bisa diubah ini. Ini bisa diubah. Oke. Nah, ini bisa penjenengan oke, sampun. Terus kemudian ini untuk mengubah Bapak Ibu, kemudian nilai tersimpan tadi bisa ngecek deskripsi. Saya rasa untuk video ini saya potong sampai di sini. Nanti kita akan uh, buatkan lagi video untuk menginput nilai kokurikuler. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.